Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailil Namira Ramadhani Anjani dari Prodi Manajemen dengan NIM A2301010. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berjudul LPS dan bank. Nah, jadi jangan lama-lama lagi, simak video berikut ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang materi LPS dan bank. Nah, simpanan nasabah yang layak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu 1. Tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Yang ketiga, tidak terindikasi melakukan fraud dan atau terbukti melakukan fraud. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini tidak menyebabkan bank gagal. Nah, LPS menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga 2 miliar nasabah per bank. Nah, simpanan yang melebihi jumlah tersebut akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank. LPS juga menjamin simpanan yang berasal dari bank lain. Bentuk simpanan yang dijamin oleh LPS meliputi sertifikat deposito, giro, deposito tabungan, bentuk lain yang diakui bank. LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang tidak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dengan LPS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau yang bisa disebut P2SK. Selain diumumkan di kantor bank, pengumuman status penjaminan simpanan nasabah juga dapat dilihat pada website LPS pada aplikasi informasi status simpanan layak bayar atau tidak layak bayar. Nah, pelayanan, pengajuan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui bank membayar yang akan diumumkan kemudian. Nah, dalam rangka pembayaran, nasabah diwajibkan menunjukkan dan atau menyerahkan kepada bank pembayaran berupa 1. Asli dan kopi bukti identitas diri KTP, SIM, paspor nasabah. Kedua, asli dan kopi bukti kepemilikan simpanan atau buku tabungan atau bilet deposito. Dan yang terakhir, fotokopi asli anggaran dasar serta susunan pengurus bagi nasabah berbentuk organisasi atau perusahaan dan atau dokumen data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen atau data pendukung pembayaran antara lain. Informasi tertulis dari pengurus organisasi atau perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi atau perusahaan. Nah, nasabah penyimpanan yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanan oleh LPS dapat mengajukan keberatan kepada LPS dengan menyampaikan bukti nyata dan jelas paling lambat 180 hari kalender sejak tanggal pengumuman. Klaim penjamin yang tidak layak dibayar yaitu penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan atau verifikasi. Yang pertama, data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank. Dan yang kedua, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan atau nasabah penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Dan yang terakhir, simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank tersebut data mengenai simpanan tersebut antara lain nomor rekening atau bilet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis dan atau terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut. Nasabah penyimpanan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS atau yang bisa disebut tingkat bunga penjaminan LPS. Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf C. Apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar,
merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila LPS menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut reklasifikasi dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar atau prosedur pengajuan keberatan. LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak bayar sampai dengan nasabah dimaksud dibayarkan oleh LPS. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional juga terletak pada tujuannya. Bank konvensional mengejar tujuan keuntungan berdasarkan sistem atau prinsip bebas nilai yang dianut oleh masyarakat umum. Di sisi lain, bank syariah tidak hanya mementingkan keuntungan dan keuntungan saja. Contoh penerapan akad ijarah. Sektor transportasi. Pada sektor transportasi, akad ijarah dapat diterapkan dalam penyewaan kendaraan, baik mobil maupun motor. Pemilik kendaraan atau pemberi sewa menyewakan kendaraannya kepada pihak lain atau penyewa dengan pembayaran sewa yang disepakati. Sektor perbankan. Dalam dunia perbankan syariah, akad ijarah dapat ditemukan pada produk kartu kredit syariah. Dalam hal ini, bank selaku penerbit kartu dianggap sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi pemenang kartu atau nasabah. Nasabah kemudian membayar iuran keanggotaan sebagai bentuk pembayaran sewa atas jasa yang diberikan oleh bank. Salah satu contoh akad ijarah yaitu salah satu pihak menyewa sebuah gedung dari pihak lainnya untuk dijadikan tempat usaha dan terjadi kesepakatan melakukan sewa menyewa antara keduanya. Sehingga pihak penyewa dapat mengambil manfaat dari bangunan tersebut dan pemberi sewa mendapatkan upah atas bangunan yang disewakan. Dengan memahami perbedaan mendasar antara akad ijarah dan mubrahah, para pihak yang terlibat dapat memilih skema yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan transaksi mereka. Manfaat akad ijarah. Penerapan akad ijarah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah memberikan beberapa manfaat, di antaranya fleksibilitas. Akad ijarah memberi fleksibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pemberi sewa maupun penyewa, dalam menentukan jangka waktu sewa dan besaran sewa yang disepakati. Kepastian pembayaran. Dalam akad ijarah, pembayaran sewa atau yang bisa disebut ujrah yang harus dibayar oleh penyewa kepada pemberi sewa jumlahnya tetap dan tidak berpengaruh dan perubahan suku bunga. Kemudian pembayaran akad ijarah memudahkan penyewa untuk memperoleh pembiayaan, terutama dalam kepemilikan aset, tanpa harus mengeluarkan modal besar di awal. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Maisir. Menurut bahasa maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah dalam perjudian. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa juga rugi. Nah, gharar. Menurut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menurut istilah gharar berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Pertaruhan atau perjudian setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli krohor. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air, membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya, termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan, karena gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil. Riba. Makna harfiah dari kata riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Mekanisme proses transaksi antara penjual dan pembeli dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, interaksi penjual dan pembeli dapat
berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi langsung penjual dan pembeli bertemu di tempat yang telah disepakati seperti pasar. Dalam transaksi tidak langsung, penjual dan pembeli dapat bertransaksi meskipun terpisah jauh dengan bantuan teknologi. Tawar-menawar. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Kesepakatan. Penjual dan pembeli sepakat dalam akad jual beli yang meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang. Pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Transaksi jual beli ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho. Ada akad atau kesepakatan jual beli antara penjual dan pembeli. Barang yang dijual yang dimiliki penuh oleh penjual. Objek yang diperjualbelikan bukan barang haram atau terlarang. Ada harga yang jelas dalam transaksi jual beli. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama bank dengan aset kuartal dari tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan YoY-nya. Nah, di sini ada bank yang pertama yaitu BSI dengan aset kuartal dari tahun 2024 yaitu 357,9 triliun dan dari tahun 2023 313,25 triliun dengan YoY-nya 14,25%. Yang kedua, Bank Muamalat yaitu dengan 64,92 triliun dan dengan aset kuartal 61,59 triliun dengan YoY-nya 5,41 triliun. Nah, untuk yang terakhir UUS Bank Permata dengan aset kuartal 38,09 triliun sampai 34,65 triliun dengan YoY 9,92%. Nah, dari materi ini sudah cukup lebih jelas dan mohon maaf jika saya ada salah kata atau saya salah materi yang saya sampaikan ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.